tentunya di sekolah dasar. Nah teman-teman, sebelum memulai kami mengaturkan pengajaran rumah Om Swastiastu. Nah baik teman-teman, sebelum memulai saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian yang saya banggakan, dan juga tentunya saya sangat menghormati yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Kapal SD IPS 2 yaitu Ibu Gusti Ayu Nane Ardiani. Nah teman-teman, sebelum kita mulai saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, dan saya akan membuka yaitu perkenalan terlebih dahulu dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ika Ramadita dengan NPM 214661, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niki Tumayani, NPM 2142. Perkenalkan, nama saya Milo Putri Dewi, NPM 214015. Perkenalkan, nama saya Gati Berarti, NPM 214023. Perkenalkan, nama saya Ayuani Purnami, NPM 214036. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke materinya langsung. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai yaitu pendekatan konstruktivisme, bagaimana sih implikasi atau implementasinya dalam pembelajaran IPS dari segi misalnya karakteristiknya, kemudian tahapan, kemudian dari segi model pembelajaran, hingga bagaimana peran guru dan juga kekurangan dan kelebihan dari pendekatan konstruktivisme dalam IPS. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih hakikat pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Pendekatan konstruktivisme sendiri berasal dari dua kata, yaitu konstruktif dan juga isme. Konstruktif berarti membangun, membina, dan lain sebagainya. Kemudian isme berarti sebuah aliran. Nah, konstruktivisme sendiri merupakan sebuah aliran filsafat di mana mengungkapkan bahwa manusia dapat membangun konstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, di mana sebagai seorang siswa tentunya diberi kesempatan untuk kebebasan berpikir dan juga mengkonstruksi pengetahuannya secara sendiri. Di mana siswa juga diberikan kesempatan untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran, tentunya dengan penuh kesadaran dalam pembelajaran IPS yang memiliki yaitu ilmu bersifat multidisipliner, dengan siswa menerapkan yaitu pendekatan konstruktivisme dalam sebuah pembelajaran ataupun gurunya menerapkan, tentunya siswa akan memperoleh berbagai segi yaitu pengetahuan dalam pendidikan atau pembelajaran IPS, dari segi pengetahuan, kemudian dari segi afektifnya, bersikap, dan juga psikomotoriknya. Nah, hal itu juga diungkapkan oleh yaitu Filsafat dalam Suparno 1997 dan juga pada bab 18, dan juga di mana guru membimbing siswa ke tahap pengetahuan yang lebih tinggi diungkapkan juga oleh Sapin 1995. Dan juga ada ahli-ahli yang mendasari dari pendekatan konstruktivisme sendiri, yaitu Senpiase yang mengungkapkan yaitu teori perkembangan kognitif, dan juga ada yaitu Vygotsky yang mengungkapkan tentang perkembangan mental atau perkembangan kognitif, di mana yaitu Senpiase sendiri mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif yang melandasi dari pendekatan konstruktivisme ini, bahwa siswa itu membangun pengetahuannya dari interaksi sosial, kemudian juga dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Dan Senpiase sendiri juga memiliki yaitu teori-teori yang melandasi dari segi perkembangan siswanya dari segi sensi motorik, kemudian baru ke tahap praoperasional konten. Nah, sedangkan untuk Vygotsky sendiri yaitu memiliki teorinya sendiri, di mana Vygotsky mengatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan dari baik interaksi sosial yang disebut dengan CDP atau Sort of Developmental Proximal, kemudian dari segi scaffolding, di mana Vygotsky mengatakan bahwa harus ada pembimbing siswa dengan yaitu ahli atau orang-orang dewasa yang sudah mempelajari sesuatu, tentunya membimbing siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan juga ada yaitu mengungkapkan tentang bahasa dan pikiran. Selain itu, pada abad ke-20, Senpiase dan juga John Dewey merupakan ahli yang lain yaitu mendasari dari pendekatan konstruktivisme sendiri, di
untuk teori dari Senpiase sendiri tentang teori perkembangan siswa dan juga perkembangan pendidikan atau disebut dengan Childhood Developmental and Education atau biasa disebut dengan Progressive Education. Dalam hal ini, Senpiase mengatakan bahwa manusia dapat membangun sebuah konstruksi logika setelah struktur logikanya tercapai. Maksudnya di sini adalah manusia dapat mempelajari sesuatu setelah mempelajari hal lainnya. Hal ini sangat benar apa yang dikatakan dari teori tersebut, bahwa siswa sekolah dasar diajarkan dasar-dasar dari berhitung, kemudian membaca, menulis, nah kemudian ke tahap yang lebih tinggi SMP. Sebelum inilah yang menjadi dasar sebelum mereka itu bernalar, berlogika yang sudah ke tahap yang lebih tinggi, yaitu menyelesaikan untuk tahap misalnya ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Yang menjadi dasarnya adalah yaitu pendidikan di sekolah dasar. Hal inilah yang melandasi apa yang diungkapkan oleh Senpiase, yaitu bahwa manusia dapat mempelajari sesuatu setelah mempelajari hal lainnya berdasarkan sebuah pengalaman. Selain itu, Senpiase mengatakan bahwa anak dalam bernalar dan berpikir itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Tentunya biasa disebut dengan modus of thinking-nya sangat berbeda dengan orang dewasa. Dan juga John Dewey sangat mendekati atau sangat setuju dengan teori yang dikatakan oleh Senpiase bahwa anak-anak harus belajar dari kehidupan nyata atau real experience. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme sendiri merupakan sebuah pendekatan yang memberikan siswa untuk kebebasan berpikir, namun juga guru membimbing sebagai pembimbingnya untuk memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, dan juga siswa diberikan untuk mempelajari sesuatu dari pengalamannya sendiri dan juga mengkonstruksi pengetahuannya untuk menjadi pengetahuan yang lebih bermakna, dan juga memberikan siswa untuk yaitu kebebasan berpikir atau berpikir secara elektif, yaitu di mana siswa dapat menerapkan berbagai sistem pembelajaran atau yaitu berbagai cara dalam sebuah pembelajaran. Yang terpenting adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dengan adanya pendekatan konstruktivisme ini yang melandasi atau yang berada di dalam pembelajaran IPS, tentunya akan menjadikan pembelajaran IPS lebih bermakna bagi siswa, dan juga siswa mampu melihat berbagai sudut pandang dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, dan siswa akan memperoleh berbagai tentunya pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam IPS dan juga disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam IPS. Nah, selain itu ada juga yaitu karakteristik dari pendekatan konstruktivisme sendiri. Karakteristiknya bisa dilihat teman-teman, bahwa yang pertama membuat yaitu siswa dapat mengungkapkan ide-ide dari yang mereka miliki, dari pengalaman yang telah mereka peroleh. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan diskusi tanya jawab, tentu pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan bagi siswa, dan juga siswa akan mampu melihat pembelajaran dengan yaitu kehidupan yang nyata, atau maksudnya di sini adalah memberikan ruang peserta didik untuk melihat atau menemukan wawasan dari kehidupan nyata atau disebut kontekstual, pengetahuan kontekstualnya. Kemudian dapat menggunakan konsep pembelajaran inquiry. Guru juga dapat mampu lebih dekat dengan peserta didik, dan juga akan menciptakan pembelajaran yang kooperatif dalam pembelajaran IPS. Tetapi perlu dilihat bahwa tidak selamanya pendekatan konstruktivisme efektif dalam situasi dan kondisi dalam setiap pembelajaran IPS. Tentunya tugas guru adalah bagaimana melihat apakah cocok atau tidaknya, dan juga perlu melihat yaitu pendekatan-pendekatan yang lain dalam pembelajaran IPS. Nah, baik, itulah beberapa hakikat dari pendekatan konstruktivisme, dari pengertian, kemudian ahli-ahli yang mengungkapkan, kemudian bagaimana pendekatan konstruktivisme, dan juga karakteristiknya. Sekarang akan
dijelaskan oleh teman saya bagaimana sih tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan konstruktivisme. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pendekatan konstruktivisme. Ada 4 tahapan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada tahap persepsi. Nah, tahap ini sangat berguna untuk memberikan motivasi kepada siswa dan menjadi tahap awal untuk membuka kemampuan siswa. Yang kedua ada tahap eksplorasi. Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan dan menginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang terencana. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk berbicara dengan kelompok lain. Di sini guru berperan dalam merencanakan suatu kegiatan untuk pembelajaran berbasis IPI. Nah, yang ketiga ada tahap pembahasan dan penjelasan. Dalam hal ini, guru menyiapkan ruang diskusi langsung untuk siswa, dan diskusi ini dapat dilakukan sesama siswa dengan terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok kerja. Itu juga bisa membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan guru bertanggung jawab untuk memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum memulai diskusi, guru harus menyiapkan studi kasus khusus untuk dikerjakan setiap kelompok. Hasil belajar dari studi tersebut kemudian akan didiskusikan bersama dengan siswa dari kelompok lain. Saat siswa menyajikan penjelasan dan solusi berdasarkan pemahaman mereka bersama dengan pernyataan guru, siswa membawa pemahaman baru tentang konsep yang dieksplorasi. Nah, dan yang terakhir ada tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Pada tahap ini, guru harus berusaha menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pemahaman konseptualnya. Lingkungan belajar saat ini sangat dianjurkan untuk menghasilkan dan memecahkan permasalahan fungsional atas lingkungan. Guru juga dapat menghubungkan suatu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun dan menerapkan pemahaman mereka pada bidang lainnya. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Misalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme dalam IPS. Yang pertama, yaitu ada guru harus mampu menerima otonomi dan mendorong inisiatif siswa dalam hal pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu menggunakan data ataupun sumber utama. Yang ketiga, memberikan tugas terhadap siswa. Yang keempat, yaitu bersifat fleksibel terhadap respon dan intervensi siswa dalam permasalahan sosial serta perubahan strategi dalam pembelajaran pada minat siswa. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran konstruktivisme dalam IPS. Yang pertama, pembelajaran yang berbasis masalah, di mana sebelum pembelajaran dimulai di depan kelas, siswa terlebih dahulu diminta mengganti sebuah fenomena, melakukan penilaian yang sebenarnya atau secara autentik menciptakan kegiatan belajar kolaboratif dengan masyarakat. Yang kedua, ciptakan belajar mandiri, di mana menggunakan lingkungan siswa untuk menciptakan pengalaman belajar guru, memberikan tugas yang harus diselesaikan dalam berbagai konteks lingkungan siswa, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu membuat kegiatan kelompok, studi kelompok untuk membentuk perspektif dan membangun keterampilan interpersonal untuk terhubung dengan orang lain. Baik,
Pembelajaran konstruktivisme memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka. Hal ini dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Yang terakhir, konstruktivisme menawarkan kesempatan kepada siswa untuk mencoba ide baru sehingga siswa didorong untuk percaya diri dalam menggunakan proses yang baru. Adapun kelemahan dari pendekatan konstruktivisme, yang pertama, siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Tidak jarang hasil konstruksi siswa tidak sesuai dengan hasil konstruksi ilmuwan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, konstruktivisme cenderung membuat siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa membutuhkan pengolahan yang berbeda. Yang terakhir, situasi dan kondisi masing-masing sekolah, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendorong aktivitas dan kreativitas siswa. Sekian presentasi dari saya yang menunjukkan teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu kelebihan dan kelemahan menurut Rianto. Yang pertama, kelebihannya yaitu memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Yang keempat, membantu siswanya untuk menemukan jawaban, untuk menemukan pertanyaan serta jawabannya tersendiri. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu mengubah keyakinan guru yang sudah disusun sejak lama. Yang kedua yaitu guru perlu lebih kreatif. Yang ketiga, orang tua dan siswa membutuhkan penyesuaian yang lama. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pernyataan para ahli di atas bahwa teori rekonstruktivisme ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Baik, sekian dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak. Nah baik teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab, di sini saya akan mempraktikkan sedikit, yaitu bagaimana sih menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS melalui yaitu fenomena banjir yang tentunya sudah ada di sekitar kita. Nah, di sini yang menjadi murid adalah teman-teman di kelompok saya, dan saya sendiri akan menjadi seorang guru. Di sini akan membimbing yaitu siswa-siswa yang ada, misalnya sebagai siswanya akan saya bimbing melalui yaitu pembelajaran atau pendekatan konstruktivisme dalam IPS menggunakan fenomena banjir. Baik, kita akan mulai saja. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini cukup ceria sekali ya, kalian hari ini mau belajar dan semangat belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fenomena banjir. Ada yang tahu apa penyebab banjir? Ada yang tahu tidak? Ya, silakan. Penambangan sampah secara ilegal. Membuang sampah sembarangan. Karena lingkungan yang terlalu kotor. Cobaan kita, Pak. Nah, Mayani, maaf ya, itu memang ada cobaan Tuhan, nah tetapi yang bisa dijelaskan secara nyata ya, bahwa penyebab banjir itu benar apa yang dikatakan oleh Murni dari penerbangan ilegal, kemudian dari Mirani pendapatnya bahwa membuang sampah sembarangan, kemudian dari Nami yaitu lingkungan yang terlalu kotor atau manusia itu tidak peduli lagi dengan lingkungannya sehingga akan menyebabkan fenomena banjir. Apakah bisa dipahami, Mayani? Anak-anak, dari diskusi tadi adakah yang ditanyakan mengenai fenomena banjir? Adakah yang bertanya, anak-anak? Baik, silakan Murni untuk bertanya mengenai fenomena banjir. Bagaimana cara mengatasi banjir, Pak? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk mengatasi banjir atau mencegah terjadinya banjir, yang pertama Ibu
kita juga harus peduli pada lingkungan. Nah, benar sekali ya, bahwa kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi yang namanya banjir. Nah, benar anak-anak. Terima kasih ya anak-anak sekalian yang sudah aktif pada hari ini. Tapi jangan lupa belajar untuk meningkatkan pengetahuannya lagi. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas kalian mengamati fenomena tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah atau di sekitar kalian masing-masing. Kemudian kalian cari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya ya. Untuk sekarang Bapak akhiri dengan menutup para mesanti. Om Santi Santi. Nah, demikian praktik dari pembelajaran konstruktivisme, yaitu IPS dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme sendiri ya teman-teman. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Ete Rani, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Ete Rani Krianjani, NPM 214024. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh teori konstruktivisme terhadap pembelajaran di sekolah? Serta apakah teori konstruktivisme ini sudah efektif dilaksanakan di sekolah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ete atas pertanyaannya. Untuk penanya kedua, kami persilakan. Nova, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yusri Rani, FPM 214041. Izin bertanya, bagaimana implikasi dan juga penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran pada siswa, khususnya di sekolah dasar, agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Baik, untuk penanya yang ketiga kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Arumdiani Putri. Pertanyaan saya, mengapa pembelajaran saat ini pendidik perlu menggunakan pendekatan konstruktivisme? Coba jelaskan menurut pandangan kalian. Terima kasih. Baik, untuk penanya yang keempat kami persilakan. Dewi Chandra, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nina Dewi Sandrawati. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan teori konstruktivisme dalam pengembangan proses pembelajaran bagi anak, dan bagaimana peran siswa dalam teori konstruktivisme? Baik, saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Kami meminta waktu untuk berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan dari Dewi Chandrawati akan langsung saja dijawab oleh teman saya, yaitu Nurmurni Dewi. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Chandra. Pertanyaannya, bagaimana pandangan teori konstruktivisme dalam mengembangkan proses belajar bagi anak, dan bagaimana peran siswa dalam teori konstruktivisme? Pada dasarnya, teori konstruktivisme menunjukkan bahwa pengalaman dan persepsi yang dimiliki oleh siswa memainkan peran penting dalam proses belajar.
sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman saya? Baik, terima kasih. Untuk penanya yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erik. Seberapa besar pengaruh teori kognitivisme dan apakah teori ini sudah efektif dilaksanakan di sekolah? Teori kognitivisme sangat berpengaruh bagi pendidikan karena pembelajaran dengan pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam setiap pembelajaran siswa aktif. Teori ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Teori ini sangat efektif dilaksanakan di sekolah dasar karena pada dasarnya sangat bermanfaat bagi siswa dalam keberlangsungan belajar dan mengajar. Baik, demikian jawaban dari teman saya. Nah, sedikit penambahan bahwa memang teori pendekatan kognitivisme efektif, tetapi sebagai guru juga perlu memperhatikan teori-teori pendekatan yang lain agar pembelajaran ini atau pembelajaran IPS ini dapat mampu diserap oleh siswa ke dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Memang pendekatan konstruktivisme akan lebih menjanjikan dari segi keunggulan, siswa akan belajar secara kontekstual, kemudian belajar dengan ide-idenya atau konstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, ketika pembelajaran berbeda atau di situasi yang berbeda, tentu akan ada kekurangan dari pendekatan konstruktivisme sendiri. Untuk hal itu, sebagai seorang guru juga perlu menerapkan pendekatan-pendekatan yang lain dalam pendidikan atau pembelajaran IPS agar pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna bagi siswa dan juga pendekatannya lebih beragam agar mampu memberikan pengetahuan yang lebih terhadap siswa. Nah, apakah itu bisa diterima atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Bisa diterima, terima kasih. Baik, untuk penanya yang ketiga akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ari. Mengapa pembelajaran saat ini pendidik belum menggunakan pendekatan kognitivisme? Coba jelaskan dulu pandangan kalian. Kognitivisme dalam pembelajaran itu diterapkan karena dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan siswa dalam membangun gagasan dari siswa itu sendiri. Baik, sekian yang dapat dijawab. Teman ada yang menambahkan? Nah, benar apa yang dikatakan oleh Wilani bahwa dengan adanya pendekatan konstruktivisme sangat cocok dalam pembelajaran, yaitu tentunya pembelajaran IPS, karena IPS memiliki multidisipliner ilmu, tidak hanya satu ilmu saja yang terkait, dan juga pembelajarannya juga harus mampu dikaitkan dengan yaitu kehidupan nyata. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang telah diperoleh, baik dari segi pengalaman yang telah dilakukan dari interaksi dengan keluarganya, lingkungan, hingga ke tahap yang lebih tinggi atau di dalam sekolahnya. Dengan hal ini, siswa akan mampu memperoleh pengalaman dan juga pengalaman tersebut akan diubah menjadi pengetahuan yang lebih bermakna dengan hasil konstruksi siswa sendiri, dan juga akan membuat siswa menjadi yaitu belajar lebih menyenangkan dalam pendidikan IPS melalui pendekatan konstruktivisme, karena pendekatan konstruktivisme akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan yaitu wawasan dalam kehidupan nyata atau lebih ke arah kontekstual, dan juga dari diskusi dan tanya jawab akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide yang telah dimilikinya. Apakah bisa diterima oleh Arum ataukah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mohon maaf. Tidak. Baik, karena tidak ada, apakah Arum bisa menerima? Bisa. Nah, sekarang untuk penanya yang tiga, kami silakan. Keempat, mohon maaf. Oh, mohon maaf karena empat penanya. Di sini saya akan menjawab yaitu pertanyaan dari Nopat sendiri, yaitu pertanyaannya bagaimana implikasi dari pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS dan bagaimana dari pendekatan konstruktivisme ini agar menjadi yaitu lebih menyenangkan. Nah, implikasi dari pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS tentu akan menyajikan yaitu sebuah pembelajaran di mana siswa akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan dari hasil pengalaman yang telah diperoleh dan mengkonstruksi pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan yang lebih bermakna.
dan juga siswa akan mendapatkan berbagai disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam IPS. Tentunya dengan hal ini pendekatan konstruktivisme akan memberikan siswa dari segi wawasan yang luas dan juga sikap, kemudian dari segi psikomotorik, dari segi keterampilan siswa akan semakin terlatih dengan melihat berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, untuk dari segi yaitu bagaimana pembelajaran pendekatan konstruktivisme ini dalam pembelajaran IPS mampu menyenangkan siswa. Tentunya kita melihat karakteristik dari pendekatan konstruktivisme sendiri, bahwa dari karakteristiknya saja yaitu pengetahuan yang diperoleh secara yaitu dari ide-ide peserta didik, kemudian penyajiannya dari sesi tanya jawab atau melakukan diskusi. Nah, tentu akan membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menyenangkan. Siswa juga akan menjadi lebih mengetahui fenomena-fenomena yang sudah diketahui, dan juga siswa akan mengungkapkan ide-idenya. Misalnya dari fenomena banjir, bagaimana sih siswa melihat, oh ternyata ini sangat dekat sekali dengan fenomena yang terjadi di daerah saya. Tentunya penyebab-penyebabnya akan lebih diketahui dengan mudah oleh siswa, dan juga siswa akan mengungkapkan, oh, bagaimana sih saya mampu mengatasi banjir di daerah saya dari penjelasan guru tadi. Oh, guru mengatakan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Memang benar akan membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Oh, berarti saya tidak boleh melakukan itu. Dan dari hal ini pengalaman yang telah mereka peroleh dari pengetahuan dari guru, kemudian dari lingkungannya, akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini sangat cocok diterapkan dalam pendidikan IPS atau pembelajaran IPS. Tetapi perlu diperhatikan juga pendekatan-pendekatan yang lain seperti jawaban saya pertama, agar pendekatan-pendekatan yang lain mampu membuat pembelajaran IPS menjadi lebih beragam dan juga lebih menarik tentunya bagi siswa. Apakah Nova bisa diterima atau teman-teman yang lain ingin menambahkan? Baik, karena telah bisa diterima oleh para penanya, sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi yang telah kelompok kami lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme ini sangat cocok diterapkan di dalam pembelajaran IPS, karena implementasi pendekatan dari pendekatan konstruktivisme sendiri akan memberikan yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan juga memberikan pengalaman dari pengalaman yang telah diperoleh. Nah, di mana siswa akan mampu melihat pembelajaran IPS menjadi lebih menyenangkan dan juga nyata dilihat oleh siswa, dan juga akan melihat permasalahan secara nyata dan memecahkan sebuah permasalahan melalui pendekatan konstruktivisme. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme dalam yaitu pembelajaran IPS akan memberikan kesempatan atau peluang lebih kepada siswa untuk melihat atau mendapatkan disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam yaitu pembelajaran IPS, baik dari segi kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya akan mampu diterima oleh siswa. Selain itu, siswa akan juga menjadi lebih mengenal dekat fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan nyata. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme akan lebih memberikan yaitu kesempatan siswa untuk menjadi subjek belajar, bukan menjadi objek belajar lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan tentunya penambahan sedikit bahwa pendekatan yang lain juga harus perlu diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran IPS menjadi lebih yaitu beragam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Baik, demikian presentasi yang telah kami lakukan. Kami tutup dengan yaitu mengaturkan para mesanti.